Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Nadia Natalia Antoinette Gala, Sarjana Teologia. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 24 bait pertama dan bait yang ketiga. Mari menghadap Allah. Mari kita habiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita di minggu pagi ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir." Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertaubat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh, yang menyatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kalau kami boleh kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami, baik dalam gedung gereja ini ataupun juga dalam rumah kami masing-masing, maka kami meyakini dan kami mengimani bahwa semua itu terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menuntun, membimbing, dan mengingatkan kami untuk datang beribadah memuliakan Tuhan dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas itu semua. Dan saat ini kami berserah penuh kepadamu untuk boleh diberkati dalam sabda kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu ya Allah, agar kehidupan kami hari lepas hari boleh semakin baik dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan inginkan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati kami, memohon bersabdalah dan berfirmanlah, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dengan baik dan benar. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan juga merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17 yang menyatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos,
atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mengutip syair lagu dari Kidung Jemaat nomor 257 yang berbunyi demikian. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Gereja adalah orangnya. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, lagu yang sering dikategorikan sebagai lagu anak-anak ini berbicara dengan jelas dan tegas mengenai pemahaman gereja. Kita sebagai umat manusia hidup di tengah-tengah perbedaan. Allah tidak menciptakan dunia dengan monoton, tetapi Ia menciptakan dunia ini dengan penuh warna, dengan penuh perbedaan yang indah. Walaupun kita melihatnya berbeda, tetapi sebenarnya adalah satu di dalam Tuhan. Saat ini pun kita hidup dalam sebuah komunitas manusia dengan karakter dan cara berpikir yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita melihat dan juga dari sisi mana kita melihat perbedaan itu. Ada yang melihat dari sisi positif, ada juga yang melihat dari sisi negatif. Hidup dalam sebuah komunitas dengan segala macam latar belakang dan juga perbedaan karakter manusia yang ada di dalamnya selalu memberikan tantangannya masing-masing. Di zaman yang modern ini ada banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok yang dibentuk karena kesepahaman dalam hal hobi, tujuan, pemahaman yang sama. Tetapi bila terjadi suatu perbedaan yang tajam di dalamnya, tidak sepaham, ada cekcok, ada pertentangan, ada perkelahian yang tidak menemukan jalan keluar, maka kebanyakan anggotanya akan bebas, akan lepas, akan meninggalkan komunitas tersebut karena merasa bahwa tidak lagi sepaham. Nah, hal ini tentu merupakan hal yang sering kita perhatikan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Namun bagaimana jika hal tersebut, perbedaan pendapat tersebut, perpecahan tersebut terjadi di dalam gereja? Dampaknya pasti sangat besar. Gereja yang terdiri dari berbagai denominasi dan juga perbedaan latar belakang, perbedaan budaya dari masing-masing jemaatnya. Bahkan
perbedaan dalam ranah jemaat sinodal sampai ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yang dimana di dalamnya terdiri dari berbagai denominasi gereja, entah itu GPIB, entah itu GKI, GKJW, HKBP, dan lain sebagainya. Gereja hadir di tengah-tengah keragaman dan juga di tengah-tengah keberadaan umat yang berbeda-beda. Dan untuk itulah gereja memiliki satu harapan atau memiliki sebuah harapan yang besar untuk dapat menjadi satu. Ketika perbedaan pendapat terjadi dan tidak bisa diselesaikan, maka dapat menimbulkan perpecahan antara denominasi gereja, bahkan antar warga gereja dalam jemaatnya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus juga menghadapi situasi yang sama, menghadapi situasi di mana jemaatnya mengalami perpecahan karena berbeda pendapat. Dan ketika Rasul Paulus meresponi surat bagi jemaat Kristen yang ada di kota Korintus, maka Paulus mendengar informasi tersebut, informasi mengenai perpecahan tersebut dari Chloe. Nah, apa yang terjadi di jemaat Korintus ini cukup menarik perhatian. Jemaat terbagi-bagi dalam kelompok berdasarkan pemimpin yang mereka hormati dan pemimpin yang mereka sukai. Hal ini melibatkan sejumlah tokoh, yaitu Paulus, yaitu kepada Kefas, kepada Kristus, dan juga kepada Apolos. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Korintus agar kembali bersatu di dalam Kristus. Mari perhatikan ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, yaitu nasihat yang sungguh-sungguh keras dan juga yang sungguh-sungguh mendesak. Seolah-olah Rasul Paulus ingin berkata, aku menasehatkan kamu demi nama Dia yang memanggil ke dalam persekutuan dengannya, dan demi nama Dia yang telah memberi kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagi kita sekalian. Nasihat ini adalah nasihat yang sangat sungguh-sungguh. Nama Kristus menjadi ikatan yang mempersatukan semua orang Kristen, dan karena mereka semua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan mereka. Kata ini juga memiliki arti dengan kekuasaan namanya atau dengan penghormatan akan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Bapa kita. Paulus menasehatkan supaya jemaat di Korintus kembali seperti semula, yaitu bersatu dalam tubuh, bersatu dalam satu tubuh. Paulus menghendaki jemaat untuk dipulihkan seperti pada saat jemaat itu pertama kali didirikan. Paulus menasehatkan supaya mereka sehati sepikir. Sehati sepikir di sini memiliki arti bahwa satu bersama dalam kesempurnaan, dengan memiliki pikiran dan kesehatian yang diikat dalam kasih Kristus yang mempersatukan setiap perbedaan. Sehati sepikir mempunyai arti tidak membeda-bedakan keadaan yang ada dalam jemaat, tetapi menanamkan rasa kesatuan dalam hati jemaat dan juga dalam pemikiran mereka. Memiliki pemahaman yang sama tentang pelayanan dan kehidupan sebagai orang yang percaya. Dengan kesehatian dan sepikir akan terhindar dari rasa iri, dari rasa perselisihan, karena akan menganggap satu sama lain sama di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita adalah gereja, yaitu saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup, pengajaran, pelayanan dalam gereja, pelayanan dalam kehidupan kita kepada sesama kita, baik kepada saudara seiman kita maupun kepada dunia di mana kita tinggal. Keberadaan gedung gereja, pendeta, para majelis, pegawai kantor, dan lain sebagainya harus kita pahami sebagai sarana untuk bertumbuh dan melayani secara lebih baik lagi.
Gereja-gereja telah lama bergumul dengan hal menjadi satu. Gereja sebagai persekutuan umat yang percaya adalah gereja yang esa, yang didirikan oleh Tuhan Yesus, yang kita amini bahwa persekutuan tersebut atau gereja itu utuh karena didasarkan pada satu iman, satu baptisan, dan satu pengharapan di dalam Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, isu tentang keesaan gereja merupakan pokok pikiran yang penting bagi gereja, di mana di satu sisi ia menjadi sebuah doa dan harapan yang dinaikkan bersama-sama oleh seluruh warga gereja di dunia. Namun di sisi lain, ia menjadi sumber pertentangan, mengingat masih belum sepakatnya tentang apa dan bagaimana keesaan itu seharusnya berwujud. Harapan untuk menjadi satu itu sangat sulit untuk diwujudkan. Ada banyak sekali pertentangan, perdebatan, dan salah paham yang terjadi. Perdebatan antara gereja ini dan gereja itu, bahkan perdebatan yang terjadi di dalam jemaat masing-masing. Karena berbeda pemahaman, mempertahankan apa yang dianggap benar, sehingga menolak setiap masukan yang diberikan dari orang lain. Perbedaan pendapat, pemahaman, tentu akan selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita. Entah itu dalam ranah pribadi, kita di tempat kita bekerja, dalam pendidikan kita, dalam keluarga, bahkan dalam berjemaat. Sebab itu adalah proses pendewasaan bagi kita untuk dapat bertumbuh lebih baik lagi ke depannya. Nah, hal ini tentu membuat hubungan kita satu sama lainnya menjadi rusak akibat perselisihan, tidak saling menyapa lagi, tidak lagi saling peduli karena menganggap bahwa kita sudah tidak sepaham lagi. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pesan firman Tuhan di hari ini, hal yang perlu kita refleksikan adalah bahwa masing-masing dari kita mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya itu tetap menjadi satu tubuh. Untuk itu perlu bagi setiap kita saling memperhatikan, karena jika satu anggota menderita, maka semua anggota lain akan turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut merasa bersukacita. Kita semua adalah tubuh Kristus dan kita semua masing-masing adalah anggotanya. Mari kita seia dan sekata, sehati dan sepikir dalam Tuhan, saling menghargai perbedaan yang ada, saling menegur jika ada yang salah, dan terlebih mau untuk menerima masukan-masukan tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa ingin mempertahankan kebenaran yang kita percaya masing-masing. Mari menyadari bahwa kehidupan kita dengan semua kebaikan yang kita miliki adalah sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan. Pada orang lain juga sama. Mereka juga memiliki kebaikan yang berasalnya dari Tuhan yang sama. Kita juga meletakkan pengharapan akan penyertaan dari Tuhan yang sama bagi semua orang. Berarti hal ini mau menandakan ada hal yang harus kita ubah dalam kehidupan di antara kita dengan orang lain. Kita diajak bukan untuk melihat perbedaan yang ada, namun kita diajak untuk melihat dari sisi kehidupan yang sama sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Kehidupan yang kita harus upayakan tercipta di antara kita adalah kehidupan yang saling memberi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik dibandingkan yang lainnya. Di saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun kita lalui bersama, bukan saatnya lagi bagi kita untuk mementingkan ego diri kita masing-masing, mempertahankan pendapat demi kebenaran yang kita percayai untuk dilakukan oleh semua orang. Namun perlahan-lahan kita harus bersatu untuk dapat menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan yang ada, sehingga pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan tetap dapat berjalan, menghadirkan pelayanan yang penuh dengan damai. Ingatlah selalu bahwa tugas kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Dan juga perlu kita ingat bahwa yang penting bukanlah menanamkan atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama di mata Tuhan. Dari masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan kita sendiri. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Syukuri kesempatan pelayanan sebagai bagian dari keterlibatan diri kita dalam mengerjakan misi Allah di dunia ini. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dan untuk kita layani, layanilah dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Dan hindarilah bersungut-sungut, mengeluh, merasa diri paling benar ketika kita dalam pelayanan kita. Ketika melayani dengan sungguh-sungguh, maka apa yang akan kita lakukan ke depannya akan diperhitungkan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau misalnya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya sangat yakin apapun yang kita kerjakan, sekalipun tantangannya begitu luar biasa, Tuhan selalu menghadirkan kemuliaannya. Tuhan selalu menghadirkan berbagai hal yang kadang sulit untuk kita pahami asalnya dari mana. Tetapi kalau kita bersungut-sungut dalam pelayanan dan mementingkan ego kita sendiri, serta mementingkan diri kita sendiri, maka kita tidak sejahtera dalam melayani, tidak enjoy, tidak saling menuduh. Kita saling menuduh dan juga itu dapat menguras emosi dan juga dapat menguras energi kita. Dan inilah yang terkadang membuat perpecahan itu terjadi. Mari kita fokus, mari kita percaya, mari kita meyakini bahwa pergumulan dalam pelayanan itu pasti ada. Ya, pasti ada. Tetapi Tuhan selalu hadir dalam berbagai pergumulan yang tidak sanggup kita hadapi itu. Yang penting adalah bagaimana kita mau melayani. Baik kita melayani sesama kita, melayani semua orang yang ada di dunia ini. Yang penting adalah bagaimana kita meyakini bahwa pekerjaan pelayanan Tuhan yang telah diemban bagi kita bukan karena kuat dan kuasa kita atau kuat dan kuasa siapapun itu, tetapi sesungguhnya adalah karena Allah yang telah melayakkan kita untuk melayani Dia. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuat kita semakin kuat, semakin percaya bahwa di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan, berbagai macam perbedaan yang ada, kita semua tetap satu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari saling menghargai, saling menerima perbedaan yang ada. Karena jika kita saling menerima, maka yakin dan percayalah kita dapat bersatu hati, sepemikiran, yaitu di dalam satu hati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut
masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan, mari bersatu hati dalam doa syafaat kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, mada syukur, dan segala kemuliaan kami serukan kepada Allah, Bapa pemilik kehidupan dan seluruh alam semesta ini. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau boleh menyertai kami menikmati ibadah di saat ini. Ibadah yang dilangsungkan secara virtual, bahkan secara langsung di gedung gereja, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap berada dalam persekutuan, memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di tengah-tengah pergumulan kami diberi kesempatan mengambil bagian, mendengarkan sabda-Mu, bersekutu bersama dengan umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk tidak hanya beribadah, tetapi mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar bahwa sebagai gereja, kami harus saling menerima, saling menghargai setiap perbedaan yang ada, dan saling menyatukan hati, pikiran kami di dalam Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami semua yang boleh terlibat dalam menjalankan pelayanan di hari Minggu ini, menjalankan tugas kami dengan baik. Sahabat-sahabat kami yang mempersiapkan tata ibadah, para majelis yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, satgas, dan juga tim multimedia. Berkati kami satu persatu dalam kemuliaan dan hikmat Tuhan. Perkenankan kami untuk terus melayani Engkau tidak hanya pada hari ini, tetapi pada saat-saat yang akan datang. Berkati keluarga kami masing-masing, beri hikmat dan kearifan, agar dukungan dari keluarga dalam pelayanan kami boleh dikonkretkan melalui kesiapan hati untuk selalu memberikan ruang dan kesempatan bagi kami melayani Tuhan ketika kami diberi kesempatan pelayanan itu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur kepadamu oleh karena bukan saja kami semua yang telah mengambil bagian pelayanan ini boleh diperkenankan oleh Allah, tetapi umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang duduk menikmati suasana ibadah ini. Berkati mereka satu persatu dalam pergumulan, ungkapan syukur, doa, dan harapan mereka masing-masing. Ada yang bersyukur dan berbahagia oleh karena Allah menyertai dan menolong dia dalam perjalanan kehidupannya, sehingga berjumpa dengan hari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami bersyukur buat semua itu ya Bapa. Dan juga untuk setiap pencapaian. Kami juga bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memberikan keberhasilan, memberikan kesejahteraan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Bahkan Engkau memulihkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan terpapar COVID-19. Tuhan boleh memulihkannya. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang dalam keadaan berduka, bagi mereka yang mengalami ketidaksejahteraan, bagi setiap para janda duda, anak yatim piatu yang terkena bencana alam. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menuntun dan juga menolong setiap mereka. Kami memohon perlengkapi kami dengan sukacita, dengan terus menyertai dan juga mendampingi kami dalam kelanjutan pelayanan dan kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami terus berdoa dan bersyukur kepadamu atas berbagai upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga penyebaran COVID semakin menurun. Kami percaya ada saatnya COVID-19 ini akan semakin menurun dan kami kembali pada kehidupan kami seperti sedia kalanya, sambil terus menyesuaikan diri dengan berbagai hal yang telah terjalani selama masa new normal ini.
Kami memohon Tuhan berkati pemerintah kami di berbagai tingkatan dalam upaya-upaya mereka untuk menata pelayanan mereka dalam lingkup masyarakat, ekonomi, dan berbagai hal dalam hal negara kami. Berkati para pemimpin kami agar mereka berhikmat dalam menjalankan amanat yang Tuhan embankan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja kami, secara khusus GPIB, daerah Sinode, Mupel, dan juga di jemaat, bahkan di gerejamu di tempat ini, Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Berkati para pemimpin gereja kami, dalam hikmat dan kearifan-Mu tuntun mereka agar penata pelayanan boleh berjalan dalam kuasa dan juga dalam otoritas Tuhan. Kami berdoa untuk setiap perencanaan-perencanaan yang akan dilangsungkan, baik itu pembangunan gedung gereja, dalam setiap proses untuk sertifikasi gedung gereja, GSG 2, dan proses pelaksanaan renovasi gedung gereja. Tuhan berkati setiap pelayanan yang boleh kami langsungkan, setiap usaha yang boleh kami rencanakan. Berkati setiap pelayan-Mu, setiap presbiter, baik itu bagi kategorial, komisi, BPPJ, dan semua yang boleh melayani Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat perencanaan pelaksanaan sidang sinode yang akan berlangsung dalam beberapa waktu yang akan datang. Allah menyertai para peserta sidang nanti, agar mereka merumuskan berbagai hal dengan hormat dan juga kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di sana, memberikan yang terbaik bagi pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan kelanjutan kehidupan kami, kota Surabaya, dan kota-kota sekitarnya, lingkungan kami dimanapun kami berada. Tuhan terus pelihara kami, agar kami bermakna dan kami berarti dalam kehidupan kami ke depan. Kami berdoa buat orang-orang di sekitar kami yang mendukung kami, mendoakan kami, menaruh perhatian bagi pelayanan-pelayanan kami. Berkati mereka semua ya Bapa. Kami juga berdoa buat berbagai dukungan materi, moral bagi pembangunan gereja-Mu. Berkati mereka yang selalu memberi perhatian dalam doa, dalam ekspresi ungkapan syukur mereka. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus melalui umat-Mu di GPIB Jemaat Bukit Harapan ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan menolong kami, sehingga kami mampu melakukan berbagai hal demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami mohon ampun jikalau ada banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar kami menjadi umat-Mu yang diberi kesempatan untuk melayani dimanapun kami berada, melayani melalui perbuatan, tutur kata, dan tingkah laku hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 yang menyatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, cas,
keluarga, hud kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai, transfer, keluarga, hud kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 14101402938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA. Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat seminggu ke depan. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dalam ibadah Minggu saat ini. Pelayan firman Saudari Nadia Natalia Antoinette Gala, Sarjana Teologia, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Jam 7.00 WIB, live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Jam 9.00 WIB, live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Yang keempat, persiapan pengajar katekisasi kelas reguler perdana akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 via Zoom pukul 18.00 WIB. Seluruh pengajar di bulan Oktober dan November wajib mengikuti persiapan. Link Zoom akan diinformasikan menyusul. Yang kelima,
Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Iman Syakurnain Pelita Tarigan. Mohon bukti transfer dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau nomor HP kontak aksi. Untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.